Pada hari itu tidak ada nasab-nasaban, semua sabab nasab terputus pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu bermanfaat hubungan dengan Nabi. Apakah ini tidak berkontradiksi? Ada riwayat-riwayat An-Nabi SAW itu mengingatkan keluarganya. Oh, jadi Pang, bagaimana kita nih? Kita nih Pang kan bukan nasabnya Nabi Muhammad, walaupun nasabnya Nabi Adam. Kenapa? Ini berdasarkan ayat juga bahwa semua nasab terputus. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'alun. Pada hari itu tidak ada nasab-nasaban, tidak ada hubungan garis keturunan. Wala yatasa'alun. Apa yatasa'alun? Ay fala yatawasalun biha, tidak terhubung. Wala yatazawarun, kada bisa saling berkunjung sehingga bisa menanyakan tentang hal ehwalnya. Kada kawa berdasarkan ayat ini. Jadi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasab wa sabab munqati' yaumal qiyamah. Semua sabab nasab terputus pada hari kiamat. Pian bersabab sampai menyusu kepada selain Nabi, berguru, ya, sabab yang punya guru tapi guru pian kada sambung sama Nabi, berarti bukan sababnya Nabi, gitulah. Itu terputus berdasarkan ayat ini. Fala ansaba bainahum. Jadi Nabi tidak asal bicara, ya. Lalu Nabi katakan illa kecuali nasabi wasihri. Artinya yuntafa'u yauma idin binisbah ilaih. Dari sisi Nabi pada hari kiamat itu bermanfaat hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hubungan nasab kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada manfaatnya. Nah, ini di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, arti di dalam makna hadis Nabi ini. Lalu ada yang memang mempertanyakan, apakah ini tidak berkontradiksi, tidak berselisihan? Ada riwayat-riwayat An-Nabi SAW itu mengingatkan keluarganya, ahli baitnya, untuk supaya takut sama Allah, jangan mengandalkan keturunan, ya, jangan mengandalkan bapakmu, mengandalkan kakekmu, jangan. Allah Rasul ingatkan keluarganya untuk bertakwa, untuk taat, ya, bahwa dirinya tidak ada guna di sisi Allah terhadap mereka. Jangan mentang-mentang kau anakku, cucuku, kau bapakku, kau kakekku, kau mengandalkan aku, di hadapan Allah tidak ada gunanya. Karena hakikatnya siapapun tidak memiliki manfaat atau mudarat, kada bisa memberi manfaat kepada orang, hakikatnya kada bisa memudaratkan siapapun. Siapapun, bahkan diri Nabi Muhammad SAW. Lakin Allah yang yamlikuh, kan Allah yang memiliki manfaat, ya nafi' ya dhar, dia yang memberi manfaat, dia yang bisa membiarkan mudarat itu terkena kita, tidak ada selain Allah. Nah, ada hadis Nabi SAW ini, sebagian mungkin ada yang menentang ini, gitu ya, misalnya madhab Gus Pleret dan yang semacamnya. Misal itu ada hadis Nabi mengatakan, ya Bani Abdi Manaf la ughni ankum minallahi syai'an, kata Nabi. Ada hadis, wahai Bani Abdi Manaf, kan Abdi Manaf datuknya Nabi Muhammad. Rasul bilang sama keturunan Abdi Manaf, wahai anak turun keluarganya Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an, saya tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah terhadap kalian karena mentang-mentang kita sesama Abdi Manaf. Itu maksudnya Nabi. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, Rasul bilang sama pamannya yang beriman, Abbas, paman Nabi SAW. Rasul mengatakan, la ughni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa memberi manfaat apapun di hadapan Allah untukmu. Hadis itu ada, oke? Rasul pernah katakan kepada bibinya, acilnya, Safiyah, ya Safiyah ammata Rasulillah, wahai bibinya utusan Allah, la ughni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa, tidak ada manfaatnya saya ini di hadapan Allah untukmu. Wa ya Fatimah binta Muhammad,
Rasul pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah sendiri, wahai Fatimah putrinya Muhammad SAW, salini ma syi'ti min mali, silahkan kamu minta sama aku, hartaku kamu minta wahai putriku, silahkan, boleh, tapi la ughni anki minallahi syai'a, nanti saya tidak bisa. Nah, apa diartikan oleh ulama? Maksudnya bimujarradin nafsi, kalau sekedar kau mengandalkan diriku ini, aku tidak mungkin bisa. Min ghairi, yaitu kalau diriku selain ma yukrimuni Allah, ma yukrimuni Allahu bihi, selain dari yang memang Allah bermurah kepadaku, min nahwi syafa'a wa maghfirah, memang Allah memberi aku izin untuk memberi syafaat, aku dijadikan wasilah untuk hamba Allah mendapat ampunan Allah. Jadi lalu kenapa Nabi mengatakan ini? Apa kontradiksi? Tidak. Fa khatabahum bidzalik, Rasul berbicara itu kepada mereka riayatan limaqamit takhfif, limaqamit takhwif, mengingatkan mereka supaya tidak semaunya kemudian menjadi orang yang tidak bertakwa atau meninggalkan kewajiban. Tidak, jangan, kamu akan salah, justru kamu harus lebih. Nah begitu, nah itu nasihat. Maka kamu jangan khawatir, aku nanti bisa ngasih sawat kamu, jadi kamu mau ngapain saja, kan tidak mungkin seperti itu ya. Maka tadi disebutkan bahkan Rasul selalu mengingatkan, mengetuk pintu mereka misalnya lah. Nah, paham kita artinya hadis ini sekarang, bahwa semua keturunan terputus kecuali keturunanku. Jadi Pang bagaimana kita nih? Oke, kita ini Pang kan bukan nasabnya Nabi Muhammad, walaupun nasabnya Nabi Adam lah, bisa menjadi sabab kita bisa tersebab. Sebagaimana Salman, sahabat Nabi ngarannya Salman Al-Farisi, orang Persia, orang ajam, orang Arab aja bukan, tapi Rasul mengakuinya, Salman minna ahlul bait, Salman golongan kita, ahlul bait, Nabi akui. Oke, karena apa? Karena mahabbahnya. Jadi mahabbah bisa menjadi sabab tadi, mahabbah kita ya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi. Maka korobat Nabi, kasih sayangi, sebab syafaat akhirat nanti. Oke.